Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa rubbama, dan kadang-kadang, ya'taqidu, orang bodoh itu berkeyakinan, fi ba'dil wajibati, kepada sebagian pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah, annaha, bahwa dia berkeyakinan, minal muharramati, termasuk hal yang diharamkan, au annaha, atau bahwasanya hal yang wajib itu diyakini laisat biwajibatin, bukan termasuk kewajiban. Wa fi ba'dil muharramati, dan terhadap sebagian yang diharamkan oleh Allah, annaha, bahwasanya yang diharamkan itu ya, dikiranya, diyakininya, minal wajibati, merupakan hal yang wajib, au minat ta'ati, atau sebagian dari ketaatan, au annaha, atau bahwasanya yang haram itu diyakini laisat bimuharramatin, tidak termasuk sesuatu yang diharamkan. Wa fi dzalika, dan terhadap hal itu, ghayatul khatari wa nihayatur darari, akan sampai kepada ghayatul khatar, ya, tingkat kekhawatiran, ya, tingkat kekhawatiran, wa nihayatud darari, dan puncak kebahayaan, ya, tingkat khawatir dan puncak bahaya, ala ahlil jahli, terhadap orang-orang yang bodoh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segitu dulu. Orang bodoh itu karena tidak tahu hukum, dikhawatirkan yang wajib dianggap haram, atau yang wajib dianggap sunnah, atau yang wajib dianggap tidak wajib, sehingga orang bodoh itu tidak mengerjakan karena dianggap tidak wajib. Atau sebaliknya, sesuatu yang haram, ya, karena kejadiannya berulang-ulang, maka yang haram dianggap wajib, atau yang haram dianggap sesuatu ibadah, atau yang haram dianggap bukan sesuatu yang haram. Itu orang bodoh seperti itu, ya. Satu contoh misalnya, yang wajib itu ijab qabul akad nikah, adapun resepsinya hukumnya sunnah. Tapi kadang-kadang nikahnya tidak dianggap wajib, tapi resepsinya dianggap wajib. Nah, ini kan terbalik. Atau kadang ada yang resepsi itu dianggap wajib, maka segala fasilitas untuk ramenya resepsi jadi akhirnya dianggap wajib, padahal di dalamnya ada unsur-unsur yang diharamkan, ya. Seperti adanya unsur maksiat, ya, mungkin lewat joget-jogetan biduan, atau mungkin lewat saweran. Nyawer halal apa haram? Iya. Kalau nyawer kiai halal apa haram? Tapi saya belum pernah disawer. Iya. Tuh sampai ada yang bersin tuh, ya. Iya. Tapi kalau biduan pada disawer. Nah, jadi kadang-kadang yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, gara-gara bodoh. Karena itu kita harus menghilangkan kebodohan, menggantinya dengan pengetahuan. Wa rubbama waqa'u bisababi jahlihim, dan kadang-kadang jatuh orang bodoh itu bisa babi jahlihim, sebab-sebab dari kebodohannya,
fi umurin tushbihul kufra, pada perkara-perkara yang serupa dengan perbuatan kafir. Au hiya, atau dia, ya, perkara-perkara itu al kufru, ya, bi'ainihi, dengan sendirinya. Kama ya'rifu, sebagaimana orang sering mengetahui dzalika, akan hal itu, man orang ta'ammala, ya, memperhatikan ahwalahum, kondisi-kondisi mereka, wa'tabara, dan mengambil i'tibar, pelajaran, af'alahum, lewat perbuatan mereka, wa aqwalahum, dan ucapan mereka. Wala yu'dzirahumullahu fi syai'in min dzalika, walaisa, dan tidak ada, yu'dziruhum, yang membuat celaka bagi mereka, Allahu, ialah Allah, tiada perbuatan ucapan mereka itu menimbulkan celaka di sisi Allah, fi syai'in, atas sesuatu, min dzalika, dari perbuatan itu. Misal, karena kebodohannya, ketika dia mau mulai usaha dagang, bisnis, ya, bukan datang kepada kiai minta doa supaya berkah, tapi datangnya kepada dukun. Datang kepada dukun, Mbah Dukun, saya besok mau mulai usaha dagang. Dagangnya apa? Ayam goreng. Di daerah mana? Tuh daerah situ, Manggisan Pulo misalnya. Nah, Mbah, kira-kira apa yang harus saya perbuat? Ya sudah, gini aja. Nanti kamu beli kepala babi, ya, kepala babi, bawa ke sini, nanti saya kasih mantra-mantra. Sesudah itu, kepala babi itu kamu kubur di bawah warungmu, supaya satu, tidak terkena serangan negatif dari orang, yang kedua supaya laris. Orang bodoh bisa jadi pekerjaan seperti itu dilakukan karena ketidaktahuannya, dia melakukan apa yang diperintah oleh Mbah Dukun. Atau misalnya, udah nih rapalannya begini, rapalan namanya. Rapalan itu bacaan, ya. Namanya dukun itu kan duduknya orang tekun, jadi baca aja salah, ya. Lafal ya rapal, ya. 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 Surat Al-Ikhlas, ya, itu kul huwallahu ahad, diganti kul hu balik, ya. Balikang balikung, ya, ya. Yang pada nyerang bakal ketelikung, begitu tuh kalimatnya. Ya, ini sih bukan saya pernah belajar, bukan, denger aja gitu. Nah, ini rapalannya. Nanti kamu pasang kembang 7 rupa, ya, ditaruh di gayung, diinepin semalaman, dirapalin pakai rapal ini. Ntar besok subuh disiramin dah tuh di tempat yang kamu mau mulai dagang. Nah, ini namanya orang bodoh, ya nurut aja. Ya. Rapalannya ya biasanya ya bukan Al-Quran, ya, bukan zikir dan doa, tapi rapalan, ya, bacaan-bacaan yang ya mungkin itu punya gurunya, apalah bacaannya gitu, ya. Kalau orang Jawa ya pakai mantra Jawa, kalau orang Sunda ya pakai mantra Sunda gitu. Cuman nggak tahu kalau orang Betawi mantranya pakai apa. Nah, itu karena bodoh, tingkah lakunya menjadi menjurus kepada perbuatan kufur. Tidak lagi percaya kepada Allah, tapi percaya kepada dukun-dukun itu. Nanti begitu dagangannya nggak laku, langsung lari ke Mbah Dukun. Mbah Dukun, dagangan saya nggak laku. Oh, ada yang nutupin.
kamu beli minyak harganya 300.000, Mbak Dukun saya nggak ngerti minyak apa, udah Mbak Dukun aja yang beli, lumayan, kata Mbak Dukunnya begitu. Ya. Jadi diakalin akhirnya, ya. Diakalin. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebab tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu kan stilnya yakin. Bismillah, tidak ada hari jelek, semua hari baik. Ya, karena hari itu yang menentukan Allah. Bismillah, saya niat ikhtiar ya Allah, kasih jalan kemudahan. Ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Paling begitu ya. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, kasih jalan kemudahan, jangan dikasih kesulitan. Ya Allah, ya, jadikan semua urusan ini kebaikan. Udah, bismillah, jalan. Jadi mantep. Kenapa? Karena ada ilmu. Ibarat gelas, karena ada air penuh, antep. Ya. Ini antep karena airnya penuh. Tapi kalau gelas ini nggak ada airnya, kosong, goyang. Ya, begitu juga kita. Ya. Kalau kita itu bodoh, nggak ada pengetahuan, gampang dipengaruhi oleh orang lain. Oh, kamu ke anu aja, ke Abah sono, tuh, buktinya udah pada sukses, jalan ke sono. Ya. Kalau kamu pengen sukses, ziarah ke Gunung Kemukus. Ada yang tahu Gunung Kemukus kan? Itu pesugihan, Pak. Ya, pesugihan. Nanti kalau sudah sampai di sana, membuat ritual, syaratnya ya, hubungan sebadan dulu dengan orang lain selama 7 kali. Gimana itu coba? Ya. Hubungan sama orang lain selama 7 kali. Ya. Kebetulan yang datang Pak Man. Ketemunya perempuan yang cakep, ya udah 7 kali apa-apa, terus juga boleh. Nah, itu kalau Pak Mannya nggak punya ilmu. Kalau Pak Mannya punya ilmu, nggak bisa. Mau nggak gua nikahin? Nah, ayo kita usaha bareng, begitu. Nah, ini misalnya. Jadi banyak orang-orang yang tersesat, kemudian jatuh pada perilaku-perilaku kufur karena sebab tanpa ilmu. Fa innahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad farada, sungguh telah mewajibkan alaihim, kepada mereka orang-orang yang bodoh itu, talabal ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa yassara, dan Allah sudah memberikan jalan kemudahan, lahum, bagi mereka, al asbaba, ya, sebab-sebab atau jalannya. Allah telah memberikan jalan kemudahan bagi orang-orang bodoh untuk menuntut ilmu. Di setiap masjid, musola ada kegiatan taklim. Datang ke majelis taklim, nggak usah pakai daftar uang pangkal. Ya, datang ngaji, kalau lagi ada rezeki ya kotak amal lewat isi, kalau lagi nggak ada ya ngomong aja sendiri, gua ngutang minggu besok gua double, gitu nggak apa-apa. Iya. Jangan bohong, minggu besok di double. Ya. Biasanya 2.000 ya 4.000, biasanya 5.000 ya 10.000 gitu. Kalau buat kebaikan mah yakin pasti dikasih jalan sama Allah. Ya. Jadi Allah sudah kasih jalan kemudahan dalam rangka menuntut ilmu, difasilitasi oleh Allah, yaitu dengan gerakan-gerakan kegiatan taklim di setiap masjid, musola, di setiap rumah-rumah orang-orang tertentu. Tinggal kita datang bergabung, lalu kemudian kita mengeksiskan diri di situ, sudah masuk dalam anggota majelis taklim. Padahal daftarnya kapan juga nggak tahu. Ya, pokoknya tahu-tahu udah duduk aja di majelis taklim. Nah itu yassarallahu lahumul asbaba.
Wa aujaba 'alal ulama'i ta'limahum, dan Allah telah mewajibkan kepada para ulamanya untuk mengajar kepada mereka. Ya. Jadi ngajar itu kewajiban. Ya. Ngajar kewajiban. Adapun kemudian sesudah ngajar ada rezeki, itu hikmahnya orang menjalankan kewajiban. Jadi tugas kita, tugas ulama menyampaikan ilmu. Adapun kemudian ada rezeki, itulah cara Allah, ya. Dengan sebab menyampaikan ilmu, Allah berikan bagian rezeki. Lewat siapa? Ya lewat pengurus. Pengurus dari mana? Ya dari kotak amal, gitu ya. Jadi muternya begitu, kayak air hujan dari laut diangkat sama udara sampai di atas jadi awan. Awan kemudian diturunkan jadi hujan, terus begitu. Jadi berputar. Karena itu ulama dalam menyampaikan ilmu itu nggak boleh pasang tarif. Kalau ada ulama, guru dalam menyampaikan ilmu pasang tarif, bahaya ini. Jangan-jangan ya tidak dalam keikhlasan. Jangan-jangan nggak ikhlas ini. Jadi ngajar yang dicari duit itu. Kalau mau nyari duit mah dagang, usaha, bisnis, kerja kantoran gitu. Kalau ngaji ya sudah, pokoknya jalankan kewajiban. Ya. Kata Allah, "Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah bakal menolongmu. Ketika kita nguri-uri agama Allah, menghidupkan agama Allah, nanti urusan kita ditolong oleh Allah. Coba kita lihat guru-guru kita yang ikhlas menyampaikan ilmu, emang pada punya kerjaan apa? Tapi pada punya rumah, ya, pada punya kendaraan, ya, anak-anaknya gemuk-gemuk, hidupnya sejahtera. Nggak tahu rezekinya dari mana, Allah yang ngatur. Sampai kadang-kadang ada jamaah yang berpikirnya, Ustadz mah udah kaya, udah tenang aja dah sama Ustadz, udah kaya ini. ya kaya, namanya aja hamba zat yang maha kaya. Jadi tugas ulama adalah kewajiban mengajar, menyampaikan ilmu. Fataqsiruhum ba'da dzalika kullihi, maka kelalaian mereka, kelalaian orang-orang bodoh, ba'da dzalika sesudah itu, kullihi seluruhnya, istighalan bidunya wattiba'an lil hawa. Tuh, kata pengarang ini. Kelalaian mereka, kenapa kemudian mereka menjadi bodoh? Padahal ilmunya sudah disampaikan di depan mata. Tidak perlu belajar ke negeri Cina seperti minggu yang lalu dibahas. Tidak perlu belajar ke negeri Cina, tidak perlu mengeluarkan ongkos yang besar, ya, sudah disediakan di kampung-kampung sendiri, tinggal datang, duduk dan mendengarkan. Tetapi mereka lalai melakukan itu. Apa yang menjadikan sebab lalai? Istighalan bidunya wattiba'an lil hawa. Karena sibuk sama urusan dunia. Ustaz, mohon maaf, saya sekarang nggak bisa ngaji. Mengapa? Saya pulang kerjanya jam 7. Ya, padahal kerjaan punya sendiri. Kan bisa diatur kalau kerjaan punya sendiri. Kalau kerjaan di kantor, bisa nggak misalnya kita minta kepada IO-nya atau pimpinannya, Pak, khususnya hari Senin saya minta izin ya pulangnya agak siang. Hari-hari yang lain boleh dah pulang agak malam. Kan bisa diatur seperti itu. Istighalan bidunya. Kenapa orang melalaikan duduk di majelis ilmu? Karena sibuk mencari dunia. Ya. Bahkan mengambil dalil, ya, ngaji hukumnya wajib, cari rezeki hukumnya wajib. Kan buat nafkah keluarga wajib juga dong.
Akhirnya ya nafkahnya sudah cukup ya, tapi tetap aja sibuk nyari dunia. Urusan ibadahnya menjadi tertinggal. Wattiba'an lil hawa, dan banyak yang mengikuti hawa nafsu ya. Ya, mengikuti hawa nafsu dengan berbagai macam alasan. Yaziduhum anillahi bu'dan ya, maka menambahkan kepada mereka anillahi, dari Allah, bu'dan, semakin jauh. Sibuknya dunia sama mengikutinya hawa nafsu menambahkan dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yujibu lahum indahu maktan wa tordan. Wa yujibu, dan menjadi diwajibkan lahum, bagi mereka, indahu, di sisi Allah, maktan, kutukan, wa tordan, dan terusir. Dikutuk oleh Allah artinya diangkat keberkahannya sebab meninggalkan majelis ilmu, majelis ibadah, hanya mengejar urusan dunia. Maka makin dikejar dunia itu makin berasa berkurang, makin berasa kurang. Kayak orang minum ya, kehausan di cuaca panas, minum air es, air dingin, kurang terus ya. Sebotol kurang, ambil lagi 2 botol, kurang lagi, tahu-tahu perutnya melending ya, karena kekenyangan. Lalu tor dan terusir. Apa makna terusir? Artinya ketika dia berbuat kebaikan tidak diterima oleh Allah, kebaikannya tertolak sebab tidak dilandasi dengan ilmu. Wa hadza kulluhu fil ilmil wajib, dan ini seluruhnya berada pada ilmu yang wajib. Alladzi la yasa'u ahadan, alladzi yang la yasa'u, tidak ada kelonggaran, ahadan, bagi seorang pun, minal muslimina, dari kalangan orang Islam, ayyajhalahu, untuk menjadi bodoh. Jadi terkait dengan ilmu-ilmu yang wajib, urusan-urusan ibadah dan akidah, itu orang Islam itu seluruhnya wajib tahu. Wajib tahu ilmu tentang akidah, wajib tahu ilmu tentang ibadah, wajib tahu tentang ilmu muamalah ya, akidah, ibadah, muamalah. Kita mau menyembah Allah, maka kita kudu kenal dulu siapa Allah. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menyembah dengan baik? Kalau yang mau kita sembah kita tidak kenal. Kita mau sholat, maka kita harus tahu tata cara sholat dan faidah manfaat sholat. Tata cara sholat sudah tahu, tapi manfaat sholat nggak tahu, malas. Iya. Tahu manfaat sholat, tapi nggak ngerti ilmunya sholat, rajin sholatnya, tapi tertolak di sisi Allah. Kan sebuah kerugian. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wal ajabu annaka taral jahilu annaka taral jahila al-maghrura, dan menjadi aneh bahwasanya kamu melihat orang-orang bodoh itu tertipu oleh kehidupan dunia, tertipu oleh mengejar harta dunia, tertipu oleh memperturutkan hawa nafsu. Wala yafturu, dan tidak berhenti, tidak henti-hentinya, antalabid dunia, dari mencari dunia, lailan wa naharon, malam dan siang, siang dan malam. Orang bodoh tertipu ya, untuk mencari keuntungan dunia, baik siang maupun malam. La yazalu mutakaliban alaiha, tiada henti-hentinya, mutakaliban alaiha, mereka tamak ya, alaiha, atas harta dunia, syadidal inayati, sangat-sangat memperhatikan pada urusan-urusan dunia.
bijam'iha dengan menghimpunnya, wa man'iha dan menolaknya untuk dizakati atau disedekahi, wa tamattu'i dan mengambil kesenangan biha dengan harta dunia, wa yuqimu li nafsihi dan dalam menselaraskan dirinya al-i'dzar al-kasirata, banyak alasan-alasan, membuat alasan yang banyak, ala dzalika, atas hal itu. Summa kemudian tajidhu, kamu mendapati dia jahilan, orang bodoh, bi amri dinihi, oleh sebab urusan agamanya, lam tatlub ilman, karena mereka tidak menuntut ilmu, walam yujalis aliman, dan dia tidak duduk bersama dengan orang alim, liyata'allama minhu qattun, untuk mempelajari ilmu dari orang alim, qattun, sedikit pun. Masya Allah ya. Padahal ya hidup berdampingan dengan kita ya. Kadang-kadang kita berangkat untuk taklim ada ya, tapi tidak berangkat juga. Itu alasannya cuma dua. Satu, karena masih sibuk urusan dunia. Yang kedua, karena memperturutkan hawa nafsu ya. Ya, sibuk sama dunia. Bang, yuk ngaji yuk. Wah, ntar dulu saya lagi nunggu temen nih, ada obyekan itu jual rumah. Nah, misalnya begitu. Itu kan sibuk dunia ya, padahal belum jelas itu kesibukan dunianya. Bang, ayo ngaji. Ngaji mulu emang ntar jadi orang pinter lu, jadi kiai juga kagak tuh. Udahlah, mancing aja, mancing. Nah, itu artinya dia mencari alasan ya, mencari alasan untuk tidak datang pada majelis-majelis ilmu dan mengambil ilmu dari para ulama. Fa in qila lahu, maka apabila dikatakan lahu kepada mereka fi dzalika, akan hal itu, ihtajja li nafsihi, maka dia mengambil alasan bagi dirinya, bima yasqutu, dengan apa-apa yang menggugurkan, mengambil alasan yang layak, bihi baginya, min ainillahi, dari pandangan Allah, min adamil faraghi, dari ketiadaannya ya, al-faragh, kesempurnaan, wa kasratil istighali, dan banyaknya menyibukkan diri, ma'a annallaha, bersama dengan bahwasanya Allah, walahul hamdu, dan baginya segala puji, qad yassara, sungguh Allah telah memberikan jalan kemudahan, lahu, bagi orang bodoh, talabal ilmi, untuk menuntut ilmu, biwujudil ulama'i, dengan adanya ulama yang ada di sekitar kita, wa biqillatil mu'nati, dan dengan kecilnya biaya, fi ta'allumil qadril wajibi, dalam menuntut ilmu sekedar hal-hal yang wajib, minal ilmi, daripada ilmu. Jadi orang kadang beralasan ya, karena sibuk nyari dunia, alasannya saya kalau nggak kerja anak istri nggak pada makan, maka saya nggak bisa ngaji. Itu sebetulnya alasan klise ya, alasan yang ya sekedar buat alasan. Padahal mah emang ngajinya sehari ya, ngajinya sehari semalam, kan ngajinya paling cuma 1 jam untuk memperoleh ilmu. Waktu yang lain masih longgar untuk mencari rezeki. Padahal cari ilmu itu biayanya murah, tapi mereka masih cari alasan. Masya Allah. Wa amrud dunia, sedangkan urusan dunia, ala diddi min dalika ya, urusan dunia itu berlawanan atau sebaliknya dari hal itu ya. Urusan cari dunia sebaliknya dari urusan cari ilmu. Cari ilmu mudah, ringan,
banyak longgar waktu tanpa harus biaya besar. Padahal untuk benarnya agama, untuk sempurnanya ibadah, selamat dunia sampai akhirat. Tapi orang masih memilih amrud dunia, urusan dunia. Fala yakadu, maka hampir-hampir tidak yanalu, memperoleh. Fala yakadu yanalu minha, maka hampir-hampir tidak memperoleh daripadanya, daripada urusan dunia, syai'an, sesuatu, yasiran, yang banyak. Illa, kecuali bu'usrin, dengan susah payah, wa masyaqqatin, dan sulit-sulit, wa ta'bin, dan lelah, ya, kasirin, yang banyak. Falaisa dzalika illa min mautil qalbi, maka tidak ada perbuatan seperti itu kecuali menjadikan sebab mautil qalbi, kematian hatinya. Ya Allah. Jadi orang kalau datang ngaji nggak usah bawa modal banyak, nggak usah lelah-lelah, capek-capek. Tapi coba kalau urusan dunia, pakai modal apa enggak? Modal gede, tenaga iya. Coba deh, kita mau ngojek aja, pertama kudu punya motor, yang kedua harus punya SIM, yang ketiga daftar aplikasi Gojek. Ini 3 syarat harus ada. Ini semuanya pakai duit. Yang ketiga, menjalani, ngukur jalan sepanjang jalan, baru dapat dunia. Didapatnya nggak seberapa, iya, biayanya besar. Padahal begitu dapat buat jajan, habis, udah nggak ada sisanya buat akhirat. Tapi pada mengejar urusan dunia. Sementara urusan akhirat, ibadah supaya bener, cari ilmu, nggak pakai modal beli sepeda motor, ya, nggak usah punya SIM, nggak usah pakai daftar aplikasi pengajian, tinggal datang, ya, Masya Allah. Tapi memilih yang apa tadi? Usrun wa masyaqqatun wa ta'bun, ya. Ya, usrun susah, masyaqqat sulit, ta'bin melelahkan. Itu kalau sudah bicara urusan dunia. Nah, kalau dikejar itu urusan dunia, falaisa dzalika illa min mautil qalbi. Tidak ada orang melakukan urusan dunia seperti itu kecuali akhirnya hatinya mati. Wa huwa anna amrad dini, dan dia bahwasanya urusan agama, alal insani, atas manusia, wa qillatal ihtifali, dan sedikitnya, ya, perkataan, ya, atau sedikitnya persiapan bi amril akhirati, atas urusan akhirat. Maka kalau orang sudah terjebak pada amrud dunia, urusan-urusan dunia, maka menjadi qillatul ihtifal, sedikit sekali memikirkan tentang persiapan urusan akhirat. Masya Allah, ini pas banget nih kitab ya, ngajarinya ya. Fa innahu, karena sesungguhnya, yaro, dia melihat, hajatahu, hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya, ila mata'id dunia, kepada kesenangan dunia, zahiratan, secara zahir, hadiratan, secara nyata. Jadi orang mengejar dunia hanya sekedar untuk memperoleh kesenangan-kesenangan dunia. Pingin beli motor yang bagus, ya, dibelain ngutang-ngutang, ya. Akhirnya ya mestinya sudah istirahat masih mengejar untuk setoran. Maka suka dibilang, kenapa kagak datang ke kumpulan? Gua lagi kejar setoran nih. Kan gitu. Ya Allah. Misalnya hal-hal lain, ya, hanya sekedar pingin makan enak, kemudian mengejar sampai dibela-belain, ya, tidak ibadah, meninggalkan ibadah, cuman pingin bisa dapat makanan-makanan yang enak. Itu namanya al-maghrur,
tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Wa yara hajatahu ilal ilmi, dan dia melihat kebutuhannya terhadap ilmu ba'idatun, jauh, ya. Ghaibatun, tidak tampak, li'annahu yahtaju ilaihi, karena sesungguhnya ia butuh kepada ilmu, wala ya'rifu manfa'atahu, tetapi dia tidak tahu tentang manfaatnya ilmu, illa ba'dal mauti, kecuali sesudah mati. Jadi orang itu sebetulnya butuh ilmu, butuh pengetahuan untuk sempurnanya ibadah, butuh pengetahuan untuk benar jalan hidupnya, tapi kemudian mereka meninggalkan mengambil ilmu karena tidak tahu manfaatnya ilmu. Bahkan ketika harus duduk di majelis-majelis ilmu, mereka merasa rugi karena mestinya masih memperoleh rezeki, meninggalkan rezeki hanya untuk duduk di majelis ilmu. Maka kita jangan pernah merasa rugi ketika kita sedang duduk di majelis ilmu, orang lain dapat untung, kita hanya duduk di majelis ilmu. Nanti berkahnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Wa huwa qad nasiyal mauta, dan dia sungguh telah lupa dengan kematian. Ya. Dia tidak tahu betapa manfaatnya ilmu untuk benernya hidup, tapi dia tidak mengerti manfaatnya ilmu. Ya, akhirnya dia mengejar dunia, lupa akan datang kematian. Wa qad nasiyal mauta wa nasiya ma ba'dahu, dan lupa apa yang akan diperoleh sesudah datang kematian. Li ghalabatil jahli, karena ya telah dikalahkan oleh kebodohan, alaihi, yang ada pada dirinya. Wa faqdil ilmi, dan ketiadaan ilmu, indahu, di sisinya. Wa sahibu hadzal wasfi, dan orang yang disifati seperti ini, minal ladzina, termasuk golongan, qala Allahu, ya, termasuk golongan orang yang Allah berfirman fihim, kepada mereka, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak mengetahui betapa faedahnya orang berilmu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui secara zahir tentang kehidupan dunia, wa hum anil akhirati hum ghafiluna, tetapi mereka terhadap ilmu keselamatan negeri akhirat, mereka itu melupakan. Ya Allah. Jadi kalau begitu, banyak nggak orang tertipu oleh dunia? Banyak, Pak, banyak. Bahkan kadang-kadang kita juga tertipu, ya. Zuhur, asar, udah dengar azan masih pegang HP, ya. Ya, akhirnya sampai qomat masih pegang HP, tertinggal sholat berjamaah. Tuh kalau cara Sayyidina Umar, tuh HP-nya dibanting, Pak, ya. Karena Sayyidina Umar beli kebun, ya. Beli kebun, ya. Namanya beli kebun baru kan dikontrol, dicek, ya. Ya, apa itu pohon kormanya sudah mau berbuah, di bawahnya ada pohon anggur sudah mulai pada kembang, gitu. Diteliti, nggak dengar adzan asar. Maklum belum ada speaker zaman Rasulullah. Kemudian begitu lihat bayang-bayang benda sudah lebih panjang dari bendanya, lari Sayyidina Umar. Astagfirullahaladzim, bodoh banget saya mikirin dunia. Lari langsung ke masjid. Di masjid Rasulullah sama sahabat udah bubar sholat, Pak. Orang pada bingung, wah Umar baru datang, jangan-jangan kita disuruh sholat lagi. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah,
gara-gara kebun yang bikin sial saya tertinggal sholat asar berjamaah, maka saya wakafkan untuk kemaslahatan umat. Masya Allah. Lah kalau kita gimana deh? Ya, biasa aja, nggak pernah merasa ya, menyesal kehilangan sholat berjamaah. Itulah kita, ya Allah. Berarti kita minal maghrurin, masuk golongan orang yang tertipu. Ini ngajikan buat kita, bukan buat orang lain. Ya. Ya, kita masih sering tertipu. Masya Allah. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya'khudhu ahadukum ad-dirhama ala dhufrihi. Mereka, orang-orang yang punya uang, mengambil ya, salah satu dari mereka uang dirhamnya ya, dari kantong-kantong mereka. Fayukhbiruka, lalu mengabarkan kepadamu bizinnatihi, tentang beratnya memperoleh uang satu dirham, yakni min syiddati ma'rifihi, min syiddati ma'rifatihi, yaitu dari sebab beratnya mengetahuinya dia bi umurid dunia, tentang urusan dunia. Qala, berkata Imam Hasan Al-Basri, walau sa'altahu an syurutit taharati, seandainya kamu bertanya kepada dia, kepada orang yang mengejar dirham tadi, tentang syarat-syarat suci untuk ibadah salat, wassalati, dan syarat-syarat sahnya salat, lam ya'rif syai'an minha, maka mereka pasti tidak mengetahui sedikit pun tentang syarat-syarat sahnya bersuci, syarat-syarat sahnya salat. Intaha, selesai ucapan Imam Hasan Al-Basri. Coba orang yang ngejar dunia terus, ditanya syarat sahnya sholat berapa, rukun sholat berapa, orang ngerti Pak. Jangankan yang nggak pernah ngaji, kita yang ngaji aja, kalau ditanya berapa rukun sholat, berapa ya, padahal kita sudah ngaji, sudah praktekkan ya. Ada berapa Pak? 17 ya. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Masya Allah. Nah itu kan karena sibuknya ngurusin dunia ya. Intaha, selesai ucapan dari Imam Hasan Al-Basri. Wa alal jumlati, dan kesimpulannya, fal jahlu ra'sus syururi wal balaya, maka kebodohan itu adalah pangkal keburukan dan pangkal bahaya. Kulliha, seluruhnya, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Walau ijtama'a alal jahil, apabila dihimpun atas orang bodoh, a'da'uhu, musuh-musuhnya, la yadurruhu, maka pasti mereka akan membahayakan kepadamu, akan membahayakan padanya. Walam yaqdiru, lam yaqdiru, tapi mereka tidak mampu ayyadurruhu, untuk membahayakan pada orang yang sudah berpengetahuan. Bimisli ma qad darra bihi nafsahu, seperti apa-apa yang sungguh telah membahayakan bihi, dengan kebodohan itu, nafsahu, akan dirinya. Masya Allah. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai jadi orang bodoh. Nah terus kita udah ngaji tapi kok belum bisa-bisa, masih dimaklumi oleh Allah. Kita ada pekerjaan ibadah yang salah ya, tapi kita masih ngaji, itu masih dimaklum oleh Allah. Masih dimaafkan. Kenapa? Karena yang salah itu nanti pelan-pelan akan jadi benar, selama kita masih mau ngaji. Kalau udah nggak mau ngaji, kapan benernya? Pasti akan salah terus menerus. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan pelajaran ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus bertolabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.